Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Al-Fityan yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita lantunkan pada sore hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini pada bulan Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mereguk begitu banyak kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kepada kita untuk memperbanyak memohon ampunan kepadanya. Kita berharap sekaligus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal ibadah kita yang lalu, serta Allah menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita, dan Allah beri kekuatan kepada kita, baik itu kekuatan semangat maupun kekuatan fisik, untuk mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, sosok yang kita teladani. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Al-Fityan yang dimuliakan Allah. Puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah. Maka oleh karena itu, pahala puasa tidak terbatas pada 10-700 kali lipat. Karena nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya kita. Semakin puasa kita berkualitas, maka semakin tinggi nilai di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan, yaitu dengan melakukan sebuah pekerjaan yang baik dan maksimal. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Al-Fityan yang dimuliakan Allah. Bagaimanakah caranya agar puasa kita berkualitas? Ada 6 langkah agar puasa berkualitas. Yang pertama adalah
ikhlas. Tidak hanya berpuasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan dengan niatnya, yang menjadi syarat diterimanya sebuah amal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 6 langkah puasa agar berkualitas yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Al-Fityan yang dimuliakan Allah. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. 6 langkah agar puasa berkualitas yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang menjadi pembatal pahala puasa. Caranya dengan menjauhi apa yang Allah haramkan, menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak juga berdusta, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. 6 langkah puasa berkualitas yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa, lalu dia mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa rasa laparnya, agar lupa rasa hausnya selama berpuasa. Mereka seharian di depan televisi, mereka memperbanyak bermain game dan sebagainya. Hal-hal seperti itu hendaklah ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Di antara tanda-tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Al-Fityan yang dimuliakan Allah. 6 langkah agar puasa berkualitas yang kelima adalah mempuasakan seluruh tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Mempuasakan mata dengan menahan dari pandangan kepada sesuatu yang tercela. Mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, berdusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, bahkan permusuhan dan menzalimi orang lain. Mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan juga yang makruh, karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Mempuasakan tangan dari menzolimi orang lain. Mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia dan sebagainya. Menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat
dan dibenci syariat. Hadirin hadirat para perindu syurga Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Fityan yang dimuliakan Allah. 6 langkah agar puasa berkualitas yang terakhir adalah memperbanyak amal solih selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal solih pada saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat sunnah, mengkaji ilmu-ilmu agama, dan memperbanyak infak. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana peningkatan amal solih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya tadarus dan infak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawannya memuncak pada bulan Ramadan. Demikianlah 6 langkah agar puasa berkualitas. Mudah-mudahan kitalah orang-orang yang memenangkan daripada pertarungan batin dan syahwat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.